Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli taba'an huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ahlu sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadan al-Mustafa amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaquni ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Dialah zat yang menciptakan seluruh jagat raya beserta dengan isinya dan mengaturnya dengan pengaturan yang sangat sempurna. Dialah zat yang tak pernah luput membagi-bagikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, mulai dari kita manusia hingga binatang-binatang melata. Dialah zat yang menggenggam jiwa kita semuanya, yang menghidupkan, mematikan, serta yang kelak akan membangkitkan dan memintai pertanggungjawab kita pada hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pemirsa ngaji subuh dimanapun antum semuanya berada, dan mudah-mudahan senantiasa Allah mencurah limpahkan kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus kalian dirahmati Allah, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana nasab mulia ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini penting untuk dibahas ya, untuk di-share, untuk dikaji, mengingat memang penting sekali ya untuk menelusuri nasab ya, apalagi nasab seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kedudukan kemuliaan nasab itu menjadi sangat urgent, menjadi sangat penting ya, bil khusus ya ketika para nabi memang diutus kepada kaumnya gitu. Karena biasanya pada zaman itu ya, selain orang melihat hal-hal yang lain gitu, yang pertama kali dulu dilihat oleh masyarakat pada saat itu adalah ini siapa dia, dari kalangan mana ya. Bahkan ketika misalnya Heraklius itu bertanya kepada Abu Sufyan ya, ketika Abu Sufyan itu masih dalam keadaan kafir ya, ketika masuk ke wilayahnya Romawi pada saat itu ya, yang pertama kali diucapkan oleh Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius ya, siapa Muhammad ya, jawab Abu Sufyan adalah dia orang yang berasal dari nasab dan keturunan yang mulia ya, gitu ya. Jadi nasab ini sangat penting ya dalam dakwah ya, dan itu pun tidak menjamin bahwa dakwah itu akan diterima luas begitu ya, apalagi ketika nasabnya tidak jelas atau nasabnya diketahui tidak mulia misalnya gitu ya. Nah baik, pemirsa di subuh dimanapun berada, sebagaimana biasa saya akan coba share screen ya untuk lebih memperjelas lagi. Baik, yang di Zoom mungkin bisa menjawab, sudah terlihat atau belum? Baik. Ya baik, pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, saya akan review ya, yang mungkin pertemuan pertama dibahas tentang sejarah kota Mekah. Nah, dulu saya pernah menyampaikan bahwa Nabiullah Ismail alaihissalam dan ibunda beliau ya Siti Sayyidah Hajar itu tinggal di kota Mekah, berdua waktu itu di kota Mekah. Lalu datanglah
ya, sekelompok suku yang berasal dari Yaman, ya, yang mereka sebenarnya tujuan awalnya itu hendak berangkat ke wilayah Syam, ya, karena Yaman dilanda oleh, masa, paceklik begitu, karena bendungan Ma'aribnya kemudian, eee, roboh, ya. Sehingga kemudian mereka memutuskan untuk eksodus, ya pindah ke wilayah yang mereka tahu, yang mereka kenal itu wilayah yang sangat subur, ya. Wilayah mana itu? Ya tidak lain adalah Syam, ya yang sekarang Palestina, Lebanon, Suriah dan Yordania. Mereka hendak berangkat ke sana. Tetapi di perjalanan kemudian mereka melihat ya ada sekelompok burung yang kemudian berterbangan ya berkitaran ketika mereka sudah sampai di Mekah. Ya ketika dilihat ya di situ ternyata ada sumber mata air di bawahnya gitu. Akhirnya mereka ya dari suku Jurhum ini yang berasal dari Yaman itu meminta izin ya kepada Sayyidah Hajar ya untuk tinggal di Mekah bersama dengan mereka. Nah, akhirnya kemudian waktu berlanjut ya Nabi Ismail alaihissalam besar, tumbuh besar dan menikahi salah seorang pimpinan dari kabilah suku Jurhum. Nah, jadi maka kemudian sejak saat itulah ya terus kalian rahmati Allah, Mekah itu kemudian dikuasai ya, mereka kemudian mengurus Ka'bah ya, lalu kemudian keturunan dari suku Jurhum dan Bani Ismail yang kemudian sudah menjadi satu itu mengurus kota Mekah ya sepanjang sekitar 20 abad lamanya ya atau sekitar 2000 tahun sejak wafatnya Nabiullah Ismail alaihissalam yaitu kalau nggak salah sekitar tahun 1800-an sebelum Masehi ya terus berlangsung sampai sekitar tahun 200 Masehi ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Mekah itu ya pada saat itu diurus oleh suku Jurhum dan Bani Ismail. Ya, anak keturunannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, mereka mengurus Ka'bah, ya menjamu jamaah haji, mengurus haji, ya, mengurus kota Mekah selama sepanjang sekitar 20 abad lamanya. Dan tentu ya saudara mati Allah Subhanahu wa taala ya mereka pada saat itu menegakkan agama tauhid ya mereka menegakkan agama tauhid ya jadi belum ada waktu itu berhala belum ada masyarakat yang menyembah berhala ya belum ada berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah itu belum ada. Ya, jadi sejak zaman Nabi Ismail sampai sekitar ribuan tahun itu belum ada aktivitas penyembahan berhala di kota Mekah. Ya, belum ada pada saat itu. Nah, nanti kita akan coba lihat dari mana asal muasal orang-orang Mekah itu menyembah berhala. Itu dari mana? Gitu ya. Yang jelas suku Jurhum dan Bani Ismail selama sekian lama ya itu mengurus kota Mekah, melayani jamaah haji, ya mengurus Ka'bah ya, itu dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, yakni tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada orang-orang pada saat itu yang menyembah berhala. Nah, baik ya, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai tibalah ya satu masa, satu saat ketika ada sekelompok suku ya ini para ahli sejarah berbeda pendapat. Ini ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang dari sekitar Arab itu sendiri ya. Walaupun kemudian Yaman juga sebenarnya wilayah di sekitar Arab itu sendiri. Ada satu suku, yakni suku Khuza'ah ya. Itu ingin menaklukkan suku Jurhum. Ya, ada beberapa alasan ya. Yang disampaikan juga oleh para ahli sejarah. Ada yang mengatakan mereka menaklukkan suku Jurhum, ingin menaklukkan suku Jurhum, yang ingin menguasai kota Mekah itu karena kecemburuan. Ada yang mengatakan demikian, ya karena mereka memiliki sumber mata air dan seterusnya. Tetapi juga ada yang mengatakan ya suku Khuza'ah ini, ya suku yang berada di luar kota Mekah itu ingin menguasai suku Jurhum dan menguasai kota Mekah itu karena dianggap suku Jurhum sudah
banyak melenceng, ya sudah ada yang melakukan berbagai macam kezaliman dan seterusnya. Itu versi yang kedua mengatakan demikian. Gitu. Nah, jadi intinya adalah ada satu suku, yakni suku Khuza'ah. Ya, jadi bisa diingat, yang pertama suku yang menguasai kota Mekah sebelumnya adalah suku Jurhum, ya suku Jurhum. Nah, ada suku yang baru yang dia berniat untuk menaklukkan kota Mekah, ya ingin menguasai kota Mekah, ya suku itu ya adalah suku Khuza'ah, ya. Dan memang ya pada saat kemudian waktunya ditentukan itu terdengar ya oleh orang-orang yang berasal dari suku Jurhum bahwa suku Khuza'ah ini akan menyerang kota Mekah. Gitu. Nah, satu versi sejarah itu kemudian mengatakan bahwa ketika mereka mendengar suku Khuza'ah yang dinilai besar dan dapat menaklukkan kota Mekah itu akan menyerang kota Mekah, maka ya suku Jurhum ini ya itu menimbun sumur Zamzam. Itu ya, menimbun sumur Zamzam. Jadi sumur Zamzam pada saat itu kemudian sempat ditimbun oleh suku Jurhum. Kenapa? Karena di antara motif suku Khuza'ah menyerang kota Mekah itu karena sumur Zamzam, karena Ma'u Zamzam tadi. Gitu, yang kemudian bisa memberikan kehidupan bagi masyarakat Mekah pada saat itu gitu. Nah, mereka berpikir kalau kemudian motifnya itu adalah menguasai sumur Zamzam, maka bisa jadi kalau sumur Zamzam itu hilang atau tidak ada, mereka motifnya menjadi mereka tidak akan terus-menerus menguasai kota Mekah. Ya, pikiran mereka seperti itu. Tapi ternyata rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian ya suku Khuza'ah memang betul-betul menyerang kota Mekah ya, dan kemudian akhirnya suku Jurhum bisa ditaklukkan dan suku Khuza'ah ya pada saat itu menguasai kota Mekah. Ya, para ahli sejarah mengatakan ya hampir sekitar 300 tahun lamanya. Sampai tiba masanya, nanti saya akan coba ceritakan apa yang memutus kepemimpinan penguasaan suku Khuza'ah ya selama sekitar 300 tahun, lalu kembali lagi kepada suku Jurhum itu apa. Nanti saya akan coba kisahkan ya, ini berhubungan dengan apa yang insya Allah akan kita bahas ya, yakni nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi saya ringkas ya bahwa suku Khuza'ah yang berada di luar kota Mekah itu menyerang Mekah, menaklukkan suku Jurhum dan Bani Ismail alaihissalam ya, dan akhirnya penguasaan kota Mekah ada dalam kekuasaan suku Khuza'ah ya selama sekitar 300 tahun lamanya, sampai pada saat itu dihentikan dan kemudian kembali ke pemimpinan kota Mekah ya kepada suku Jurhum dan Bani Ismail alaihissalam. Ya, baik ya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ya ini sumur Zamzam sempat tertimbun ya, itu selama kurang lebih ya, maaf ya, itu sekitar 300 tahun. Jadi selama 500 tahun maaf. Sumur Zamzam tertimbun selama sekitar 500 tahun lamanya. Ya, jadi sempat ya ada satu saat ya sumur Zamzam itu tidak keluar airnya disebabkan oleh hal yang tadi saya jelaskan ya. Jadi satu versi mengatakan karena ditimbun sendiri oleh suku Jurhum, karena kemudian mereka merasa takut karena serangan suku Khuza'ah itu, motifnya adalah karena sumur Zamzam. Ya, nanti pada masa juga saya akan sampaikan. Lalu bagaimana ceritanya sumur Zamzam itu bisa ditemukan kembali? Sumur Zamzam itu bisa muncul lagi, bisa keluar lagi airnya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya di slide berikut. Ya, tadi suku Khuza'ah menguasai kota Mekah selama sekitar 300 tahun. Lalu nanti akan ada yang mengambil alih lagi dari Bani Ismail, dari suku Jurhum. Ya, kisahnya akan kita bahas, termasuk diantaranya bagaimana sumur Zamzam yang sudah tertimbun ratusan tahun itu bisa diketemukan kembali. Ya, bagaimana kisahnya saya akan jelaskan pada slide ini. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa apa? Bahwa selama sekian lama ya, orang-orang yang ada di kota Mekah itu tidak ada yang menyembah berhala. Tidak ada yang menyembah berhala.
sampai datang satu masa ketika Mekah dikuasai oleh suku Khuza'ah. Ya, suku Khuza'ah menyerang kota Mekah, lalu muncul dan tampil tokoh ya suku Khuza'ah yang bernama Amru bin Luhai. Ya, Amru ya bin Luhai atau Amr bin Luhai. Dialah pemimpin Bani Khuza'ah yang sebenarnya dia dikenal sebagai orang yang baik, ya, orang yang dermawan, ya, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik, dikenal baik, ya, Amru bin Luhai ini. Ya. Tapi satu saat ketika Amru bin Luhai ini berangkat menuju Syam, ya, perjalanan menuju wilayah Syam, dia melihat ada sekelompok orang yang ada pada saat itu, ya, itu yang menyembah berhala. Ya, mereka menyembah berhala. Ketika ditanya, "Kenapa kalian menyembah berhala?" Kata mereka, "Kami menyembah berhala ini karena ketika kami meminta kepada patung-patung ini, ya maka doa kami cepat sekali dikabulkan." Ya, dan seterusnya gitu ya. Akhirnya apa? Amru bin Luhai ini ya membawa salah satu berhala yang disembah oleh mereka. Nah, berhala yang dibawa oleh Amru bin Luhai itu adalah berhala Hubal, ya, berhala Hubal. Ya. Awalnya, ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berhala Hubal itu diletakkan di dalam Ka'bah oleh Amru ya bin Luhai. Ya. Lalu kemudian ya, secara perlahan ya karena ingin mencontoh orang-orang Syam, sebagian ya saya katakan orang Syam yang menyembah berhala pada saat itu, akhirnya Amru bin Luhai mengajak masyarakat untuk menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Syam ya ketika mereka menyembah berhala. Akhirnya orang-orang Mekah, penduduk Mekah perlahan karena ini kebiasaan yang kemudian mungkin dianggap dalam tanda petik baik oleh mereka karena bagian dari ibadah begitu. Akhirnya diikutilah oleh orang-orang Mekah gitu. Ya, akhirnya mereka membuat patung yang bernama Manat, Lata, Uzza ya dan seterusnya yang kemudian ditempatkan di beberapa tempat, misalnya Manat ditempatkan di tepi Laut Merah, Lata ditempatkan di Taif, Uzza ditempatkan di Wadi Nakhlah dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya ya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir seluruh rumah yang ada di kota Mekah ya itu ada ya berhala. Dan masyhur kan kita ketahui ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya hampir seluruh orang-orang Mekah menyembah berhala. Saya menyebut hampir seluruhnya karena memang ada beberapa orang yang mereka tidak mau menyembah berhala. Gitu ya. Di antaranya tentu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dan beberapa orang yang lain. Nah, baik ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bernama Amru bin Luhai ini. Padahal jarak antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Amru bin Luhai itu berjarak ratusan tahun sebelum beliau Shallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Aku melihat Amru bin Luhai, ya dikatakan Amru bin Amir atau Amru bin Luhai Al-Khuzai karena berasal dari suku Khuza'ah, menyeret ususnya sendiri di neraka. Ya, kenapa? Karena dia yang pertama kali melukai unta sebagai persembahan kepada berhala. Dan yang pertama mengubah agama Ibrahim alaihissalam. Nah, gitu ya. Jadi nama Amru bin Luhai ya ini disebut oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ya, walaupun jarak antara Nabi dengan Amru bin Luhai itu jaraknya sangat panjang ratusan tahun sebelum Nabi, ya tetapi ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut Amru bin Luhai dengan ungkapan aku melihat Amru bin Amir atau Amru bin Luhai Al-Khuzai menyeret usus dia sendiri di neraka. Kenapa? Karena dia yang pertama kali melukai unta ya sebagai persembahan kepada berhala dan yang pertama kali mengubah agama Ibrahim alaihissalam. Nah, baik ya. Pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah. Jadi itu asal muasal kemusyrikan di kota Mekah. Itu awalnya ya Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid
Ismail alaihissalam mengajarkan tauhid, Bani Ismail terus ya suku Jurhum mengajarkan tauhid sampai pada akhirnya muncul seorang tokoh dari suku Huza'ah yang menguasai kota Mekah yang bernama Amru bin Luhai, yang dia membawa tradisi menyembah berhala di satu kelompok ya masyarakat di Syam, dia bawa ke kota Mekah. Akhirnya hampir seluruh penduduk ya memiliki berhala, menyembah berhala, dan Ka'bah pun dipenuhi oleh berhala. Pada saat itu tidak kurang dari sekitar 360 berhala ada di sekitaran Mekah, yang ketika futuh Mekah kemudian dihancurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, kita lanjutkan. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulai masuk ke nasab mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan nanti buat runutan ceritanya ya. Jadi saya tidak meminta saudara sekalian untuk menghafalkan ini, tidak, tapi nanti saya akan buat bagaimana kisah-kisah menariknya dari nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya tentu tidak dari awal ya. Mungkin nanti kita akan bahas mulai dari Qusay bin Kilab ya sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dirunut ke atas ini pasti akan panjang sekali ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Khuzaimah, Kinanah, dan seterusnya sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan batasi nanti pembahasannya mulai dari Qusay bin Kilab. Ya, karena nanti ada beberapa kisah yang menarik ya, yang penting kiranya untuk kita ketahui. Baik, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ya Innallaha astafa Kinanata bin Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Ya, jadi Rasulullah SAW ini menyebut beberapa nama yang tidak lain merupakan ya kakek buyutnya ke atas. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sungguh Allah memilih Kinanah di antara keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini bukan anak langsung Kinanah, tapi di antara yang paling menonjol. Jadi yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah orang-orang yang memiliki kepemimpinan yang menonjol. Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memilih orang yang bernama Kinanah dari anak keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, jadi ada anak keturunan Nabi Ismail yang menonjol pada saat itu yakni Kinanah. Wastofa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih memilih Quraisy min Kinanah. Ya, jadi Allah memilih Quraisy ya. Ini sebutan sebenarnya untuk seseorang ya, dinisbatkan kepada nama Quraisy dari anak keturunan Kinanah. Jadi Kinanah itu punya anak keturunan yang kemudian dinamakan Quraisy. Ya. Nah, nanti siapa itu Quraisy, apa julukan Quraisy ya kita akan bahas. Wastofa min Quraisyin Bani Hashim, dan kemudian memilih ya dari suku Quraisy, dari Quraisy maksudnya, dari anak keturunan Quraisy Bani Hashim, yakni Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim, dari sekian banyak itu Bani Hashim, anak keturunan Hashim, Allah Subhanahu Wa Taala telah memilihku, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastofani min Bani Hashim. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan bahas di sini ya. Tadi disebut Quraisy ya, sering kita menyebut nama Quraisy gitu ya, bahkan selalu disandingkan dengan musyrikin Quraisy gitu ya. Siapa itu Quraisy ya? Quraisy itu memang ada beberapa versi ya. Ada yang mengatakan itu An-Nadhr ya, ada yang mengatakan itu Fihr ya. Tahu tadi dari dari anak keturunan Kinanah. Ada yang kemudian disebut dengan Nadhr, ada yang disebut dengan Fihr. Ya. An-Nadhr itu ya itulah yang digelari Quraisy. Hanya saja ada sebagian menyebut Fihr. Ya, jadi kalau disebut Fihr, ya itulah Quraisy itu sendiri gitu. Ya.
Karena keturunan An-Nadhr yang laki-laki hanyalah Fihr. Ya, dan An-Nadhr ya tidak memiliki keturunan selain keturunan laki-laki selain Fihr. Ya, ini dalam Tarikh Ibnu Khaldun dikatakan demikian. Jadi Quraisy itu adalah nama seseorang, ya, nama orang, ya, yang Quraisy ini sendiri sebenarnya adalah julukan, gitu ya. Siapa nama aslinya? Ada yang mengatakan itu An-Nadhr, ada yang mengatakan itu Fihr, ya. Baik, ya. Kenapa disebut Quraisy? Ya, ada banyak versi juga sebenarnya terkait dengan sebutan Quraisy itu sendiri, ya. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa An-Nadhr pernah naik kapal bersama rombongan. Tiba-tiba muncul ikan hiu besar yang mereka menyebutnya ikan hiu itu Quraisy, ya. Maka semua penumpang ketakutan, ya. Lalu tampillah An-Nadhr menombak ikan hiu tadi dan hiu tadi berhasil dibunuh. Dia motong kepalanya hiu dan dia bawa ke kota Mekah. Itu heboh kota Mekah, ya, karena kemudian An-Nadhr ini bisa menaklukkan, ya, dalam tanda petik ikan hiu yang dianggap menyeramkan, ya, seperti itu. Itu maka orang menisbatkan An-Nadhr sebagai Quraisy. Gitu. Ada satu versi mengatakan, tetapi juga ada versi yang lain mengatakan disebut Quraisy itu, ya, karena suku Quraisy ini, ya, adalah suku yang mengalahkan kabilah-kabilah yang lain. Makanya kemudian kabilah yang sentral pada saat itu di Mekah hanyalah Quraisy. Sebagaimana ikan hiu, Quraisy yang mengalahkan kawanan ikan-ikan yang lain. Ada juga versi yang mengatakan kata Quraisy diambil dari kata at-taqrish yang artinya at-tajmi, yakni berkumpul. Ya, dinamakan demikian karena mereka berkumpul setelah mereka terpecah belah. Jadi ada banyak bani-bani atau suku-suku di bawah Quraisy yang kemudian kembali disatukan. Makanya disebut Quraisy, ya. Ada juga mengatakan kata Quraisy dari kata at-taqarish yang artinya perdagangan karena orang-orang suku Quraisy itu gemar berdagang. Itu diantara beberapa versi kenapa orang-orang menyebutnya dengan Quraisy, ya. Nah, baik, ya. Kita akan lihat nanti. Saya katakan tadi kita akan membatasi pembahasannya, ya. Mulai dari Qusay bin Kilab, yakni sekitar tahun 400 Masehi. Ya, tahun sekitar itulah, kira-kira sekitar 400-an Masehi, ya. Ini kira-kira gambarannya, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, nama Abdul Muttalib pun ini bukan Abdul Muttalib tapi Syaibah. Ya, kenapa Syaibah kemudian disebut dengan Abdul Muttalib? Nanti saya akan jelaskan. Ya, Abdul Muttalib ibn Hashim, ibn Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fihr. Nah, ini kemudian juga, ya, sebagian ahli sejarah mengatakan Fihr itu adalah Quraisy gitu. Maka kalau kemudian disebut dengan suku Quraisy, ini anak keturunannya Fihr. Terus, ya, tentu bukan hanya satu cabangnya, tapi kemudian sekian banyak cabang-cabang sampai kemudian Mekah pada saat itu dikuasai oleh suku Quraisy. Terus sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan kita akan batasi pembahasannya mulai dari Qusay bin Kilab, ya. Ini berapa keturunan ke atas? 1 2 3 4 5 6. Ya, maaf 5, ya. 5 keturunan ke atas Nabi SAW yang insya Allah akan kita bahas, ya. Baik, nah, Qusay bin Kilab. Nah, tadi, ya, saya sudah jelaskan, ya. Mekah, ya, Mekah pada saat itu dikuasai oleh siapa? Suku Khuza'ah. Suku yang berasal dari luar kota Mekah menyerang kota Mekah, mengalahkan suku Jurhum sampai pada akhirnya, ya, kota Mekah dikuasai oleh suku Khuza'ah. Yang salah satu tokohnya adalah, ya, Amru bin Luhai yang membawa tradisi menyembah berhala ke kota Mekah. Ya, jadi pada saat itu suku Khuza'ah yang menguasai, ya. Setelah sebelumnya itu dikuasai oleh suku Jurhum dan Bani Ismail, anak keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian tiba, ya, hadir atau datang pada saat itu tampil, ya, seorang tokoh anak muda yang berasal dari suku Jurhum, Bani Ismail. Siapa dia? Qusay bin Kilab. Ini anak keturunan suku Jurhum, Bani Ismail alaihissalam. Ya, dia adalah orang yang
sangat kaya dan terpandang. Karena apa? Karena dia bekerja keras, mengumpulkan harta, dan kemudian menjadi sangat kaya raya. Siapa orang ini? Qusay bin Kilab. Ini keturunan kelima ke atas, ya maaf ya. Kakek buyutnya Rasulullah kelima ke atas. Itu Qusay bin Kilab. Ya. Nah, karena dia kaya, sangat kaya, terpandang, nasabnya juga mulia, walaupun dari suku Jurhum. Jadi sebelumnya nggak pernah suku Jurhum itu, ya itu mau menikah dengan suku Huza'ah, atau sebaliknya suku Huza'ah tidak mau anak keturunan mereka dinikahi oleh suku Jurhum. Ya, nah tapi pada saat itu tampillah ya seorang anak muda bernama Qusay bin Kilab, dia kaya raya luar biasa. Ya, sampai kemudian dia berani melamar ya anak dari pemimpin suku Khuza'ah, ya namanya Hubba binti Hulail. Jadi tokoh Khuza'ah pada saat itu Hulail, ya anak wanitanya bernama Hubba binti Hulail. Dilamar oleh Qusay bin Kilab dan akhirnya apa? Karena melihat kekayaan, karena melihat pengaruh yang sangat besar, akhirnya Hulail itu hatinya luluh, ya, dan Hubba dinikahi oleh Qusay bin Kilab. Hubba ini ingat ya, Hubba ini anak keturunan suku Khuza'ah yang sekian lama menguasai kota Mekah. Yang sebelumnya sebenarnya suku Jurhum, anak keturunan Bani Ismail alaihissalam. Nah, dinikahilah oleh Qusay bin Kilab. Nah, sampai pada akhirnya Hulail, ini tokoh Huza'ah, meninggal, mati. Ya. Nah, Qusay bin Kilab karena dia tahu sejarah, ya. Akhirnya apa? Dia mendeklarasikan diri sebagai pemimpin kota Mekah. Ya, dalam tanda petik ya, raja Mekah. Ya, walaupun sebenarnya di Mekah itu nggak ada tradisi raja, ya. Dialah yang mendeklarasikan diri sebagai penguasa kota Mekah. Gitu, ya. Karena dia tahu sejarah bahwa dulu Mekah itu dikuasai oleh kakek moyang kami, nenek moyang kami, kata Qusay bin Kilab. Ya, setelah kemudian tokoh sentral suku Khuza'ah mati, Hulail ini mati. Ya, ini yang tidak lain melainkan itu mertuanya dia sendiri. Akhirnya dia mendeklarasikan diri sebagai seorang raja. Terjadi perang antara suku Khuza'ah ya dengan kemudian suku Jurhum. Jadi ini perang kedua kalinya. Setelah perang pertama, ketika suku Khuza'ah menyerang suku Jurhum, itu yang pertama. Yang kedua ini, ketika kemudian Qusay bin Kilab mendeklarasikan diri sebagai pemimpin Mekah yang menguasai kota Mekah pada saat itu, akhirnya terjadi perang ya antara suku Jurhum dengan suku Khuza'ah. Nah, karena mereka melihat korban begitu banyak, begitu besar, akhirnya disepakatilah, ya, kita cari saja penengahnya. Pada saat itu ada seorang tokoh sentral, usianya sudah sangat tua, 120 tahun, yang bernama Ya'mur bin Auf. Ya, ini Ya'mur, mereka bertanya nih, ya, pimpinan suku Huza'ah, suku Jurhum, mereka berembuk, oke, ya, kita minta nasihat pendapat saja kepada seorang yang bernama Ya'mur bin Auf. Apa kira-kira pendapatnya? Ditanyalah, ya, masing-masing, kenapa kamu Qusay ya ingin mendeklarasikan sebagai raja Mekah dan seterusnya dan seterusnya. Dijelaskanlah Qusay bin Kilab. Kata Qusay bin Kilab, ya, selama ribuan tahun kota Mekah ini diurus oleh nenek moyang kami sejak zaman Ismail alaihissalam, ya, sampai kemudian ya sekitar ribuan tahun setelah itu. Lalu kemudian tiba-tiba ada datang suku di luar kota Mekah, jadi suku Huza'ah, suku kalian, kata Qusay bin Kilab, ya, sukunya mereka ini menyerang kami dan mereka menguasai kami. Karena padahal sebelumnya Mekah, jamaah haji itu diurus oleh nenek moyang kami. Ya, sejak lama sekali, kata Qusay bin Kilab. Akhirnya ya si penengah ini yakni Ya'mur bin Auf memutuskan kalau begitu ya yang berhak menjadi raja Mekah, yang berhak menguasai kota Mekah, ya, yang berhak mengurus berbagai macam hal yang menyangkut kota Mekah adalah Qusay bin Kilab. Nah, akhirnya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu kepemimpinan kota Mekah diambil alih kembali oleh anak keturunan suku Jurhum ya dan Bani Ismail, yakni Qusay bin Kilab. Ini kakeknya Rasul ke atas ke-5 ya, Qusay bin Kilab.
Nah, ya baik ya. Mulai dari sinilah kemudian penguasaan kota Mekah ya beralih atau berpindah kepada Bani Ismail atau suku Jurhum. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada anak dari Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab itu memiliki ya beberapa anak, di antaranya Abduddar dan Abdul Manaf. Oke, yang pertama Abduddar dan Abdul Manaf. Ya. Qusay punya anak di antara Abduddar, Abdul Manaf. Ya, Abduddar itu anak tertua, tetapi walaupun dia tertua, tetapi lemah dia, tidak sebagaimana Abdul Manaf. Ya, sementara Abdul Manaf ini lebih cerdas dan lebih kuat. Ya, nah, dulu itu gampang saja kalau orang ingin berkuasa, dia punya kecerdasan, dia punya kepintaran, dia punya kekuatan, punya pengaruh, dia punya harta, selesai dia jadi pemimpin. Ya. Nah, wasiat Qusay bin Kilab setelah dia wafat, pengurusan Ka'bah, ya, pengurusan Ka'bah, Darun Nadwah, ini tempat rapatnya orang Quraisy ya, dan jamaah haji dipegang oleh Abduddar. Jadi ngurus Ka'bah. Jadi kenapa ini juga menjadi alasan Rasulullah SAW itu nasabnya mulia? Karena nasabnya Rasulullah SAW adalah nasabnya orang-orang yang sejak ratusan tahun, ribuan tahun mengurus Ka'bah, mengurus Darun Nadwah, ya, menjamu jamaah haji, ya, dan seterusnya, gitu ya. Jadi apa namanya terpandang dan mulia. Nah, wasiat Qusay bin Kilab, pengurusan Ka'bah, Darun Nadwah, dan jamaah haji dipegang oleh anak yang tertua bernama Abduddar. Ya. Setelah Abduddar wafat, anak Qusay bin Kilab, ya, anak keturunan Abdul Manaf ini menggugat. Ya, anak keturunan Abdul Manaf berikutnya menggugat. Akhirnya kepengurusannya dibagi, ya. Bagaimana pembagiannya? Anak keturunan Abduddar mengurus Ka'bah dan Darun Nadwah, sementara anak keturunan Abdul Manaf melayani jamaah haji. Jadi apa namanya? Jadi bagi keturunan dari Abduddar itu sendiri, ya. Dan ini sahabat Rasul pada saat itu mengatakan, ya, sebelum masuk Islam, ini Hakim bin Hizam itu suka mabuk. Beliau bersahabat dengan anak keturunan Abduddar yang megang kunci siapa? Kunci Darun Nadwah itu. Jadi kunci Darun Nadwah itu dipegang oleh anak keturunan Abduddar. Yang juga sama dia pemabuk berat. Nah, ketika anak keturunan Abduddar yang tidak disebutkan namanya siapa, mabuk berat, Hakim, ya, Hakim bin Hizam yang tidak lain sahabat Nabi SAW berikutnya masuk Islam, nanya nih ke anak keturunan Abduddar, ya, kamu mau jual kan di Darun Nadwah gitu. Ya, katanya, "Ya, saya jual." Nah, karena sedang mabuk ya, karena sedang mabuk ditanya, "Mau jual kan di Darun Nadwah?" "Ya, saya jual." Karena dia butuh apa? Butuh minuman. Ditanya, "Berapa?" Ya. Lalu kemudian dijawab dengan sekendi khomer gitu ya. Dengan sekendi khomer itu cukup untuk kalian punya Darun Nadwah. Kamu punya Darun Nadwah. Akhirnya apa? Ditangkanlah saksi, akhirnya Darun Nadwah dibayar hanya dengan sekendi khomer dan Darun Nadwah resmi menjadi milik ya Hakim bin Hizam yang kemudian yang masuk Islam menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, pada masa Muawiyah ya Hakim bin Hizam menjual Darun Nadwah dengan harga sekitar 100.000 dinar. Ya, ini 425 kilogram emas. Ya, kalau kita kalkulasi mungkin hampir 170 miliar
ya, yang hasilnya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya supaya tidak lupa, saya terkait dengan kisah Darun Nadwah itu sendiri ya. Jadi bayangkan dari harganya satu kendi khomer ya dibeli oleh Hakim bin Hizam ya, lalu kemudian pada masa Muawiyah itu kemudian dijual ya senilai 100.000 dinar. Masya Allah. Nah ini posisi Darun Nadwah ya, ini sekarang menjadi pintu di Masjidil Haram. Ada pintu di Masjidil Haram itu bernama Babun Nadwah. Nah, Babun Nadwah ini adalah pintu yang di situ dulu ya menjadi Darun Nadwah. Dulunya Darun Nadwah, lalu kemudian perluasan Masjidil Haram, akhirnya kemudian disebutlah satu pintu yang dulu di situ ada Darun Nadwah disebut Babun Nadwah. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi posnya ada di Masjidil Haram ya, di pintu di Masjidil Haram. Baik ya. Nah, sekarang dirahmati Allah, tadi ya Qusay bin Kilab punya anak Abduddar ya, dan kemudian Abdu Manaf ya. Nah, sekarang Abdu Manaf punya anak bernama Hashim. Ya, Abduddar tadi kita skip ya. Nah, anak keturunan dari Qusay bin Kilab ya Abdu Manaf. Abdu Manaf itu memiliki anak yang bernama Hashim. Ya, Abdu Manaf punya anak bernama Hashim. Hashim ini merupakan orang yang kaya, terhormat, sama karena dari keturunan terhormat, dan yang lainlah kaya raya. Dialah yang pertama kali memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang tunaikan ibadah haji. Masya Allah ya. Jadi kenapa orang-orang Quraisy itu disebut ahlul haram? Karena mereka itu sangat dermawan. Ya, jamaah haji yang datang dijamu oleh mereka, luar biasa. Ya, dan Hashim inilah yang kemudian pertama kali memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang tunaikan ibadah haji kota Mekah. Nah, dan dia juga yang membuka jalur perdagangan 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy. Ya, ini siapa? Hashim. Ya, kakek buyutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni pada musim dingin asyita dan pada musim kemarau as-saif ya. Hashim meninggal dunia di Syam dalam perjalanan dagangnya dan meninggalkan istrinya Salma binti Amru yang mengandung anak yang kemudian lahir dengan nama Syaibah tahun 497 Masehi. Ya, baik ya. Nah, jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kakek buyut Rasulullah SAW yang bernama Hashim inilah yang membuka tradisi berdagang yang kemudian itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Quraisy ya. Di dalam surah Quraisy digambarkan terkait dengan kebiasaan berdagang. Saya akan jelaskan ya sebelum itu. Sebelumnya itu di Mekah ada istilah al-i'tifar. Al-i'tifar itu apa? Jadi apabila penduduk Mekah mengalami kesulitan pangan, kita tahu ya, Masya Allah, Mekah dulu tidak sebagaimana Indonesia, ya, tidak sebagaimana negeri-negeri yang subur, tidak gitu. Air sangat terbatas, ya, hanya ada air Zam-Zam pada saat itu. Lalu kemudian pertanian tidak ada, ya, pangan tidak ada yang mereka bisa nikmati. Tidak lain hasil mereka ya tidak lain hanya di sekitar berdagang saja, gitu. Nah, pada saat itu ketika mereka mengalami kesulitan pangan, masa paceklik ya, masa kelaparan seperti itu, maka pemimpin keluarga mereka itu membawa mereka itu satu keluarga ke satu tempat. Lalu mereka bangun tenda di sana sampai mereka mati kelaparan. Masya Allah, itu i'tifar namanya. Ya, itu menjadi dalam tanda petik ini tradisi gitu. Orang-orang ketika dia sudah tidak punya lagi pangan, ya mengungsi ke suatu tempat, lalu kemudian sampai mati mereka di situ, mati kelaparan. Nah, satu hari ada salah satu suku dari Bani Makhzum, ada yang mau melakukan i'tifar, ya, yakni tinggal di satu tempat, bikin tenda, ya sampai mati di situ. Lalu didengar oleh Hashim, kakeknya Rasulullah SAW. Ini luar biasa, ya, sangat perhatian terhadap masyarakat. Maka beliau menyampaikan kepada suku-suku Quraisy dan meminta mereka saling membantu. Dari situlah mereka bersepakat untuk melakukan perjalanan dagang yang keuntungannya dibagi rata. Apa yang diperoleh si kaya diperoleh pula ya dalam kadar yang sama oleh yang miskin. Jadi mereka bekerja sama bisnis perdagangan dan ini digagas oleh Hashim, kakek buyutnya Rasulullah SAW. Agaknya kebiasaan inilah yang dipuji Allah dalam ya Quran surah Quraisy.
Dan Hashim inilah ya saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang memulai tradisi membuka jalur perdagangan tadi. Ya, di musim panas ya dan di musim dingin. Ya, dan ini Allah abadikan dalam Quran surah Quraisy ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy ya, yakni apa? Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Karena kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas gitu. Jadi kemana mereka pada musim dingin? Ya, orang-orang Quraisy pada musim dingin itu membuka jalur perdagangan ke kota Yaman. Ya, kenapa? Karena dan mereka membuka jalur perdagangan ke pada musim dingin, pada musim panas mereka ke wilayah Syam. Itu. Ya, ini mereka membuat tradisi berdagang seperti itu ya. Kenapa pada musim panas mereka ke wilayah Syam ya? Itu karena wilayah Syam itu kalau musim dingin, dinginnya memang ekstrim luar biasa gitu. Ya, pernah pada peralihan musim sudah hampir selesai musim dingin pun itu ternyata masih sangat dingin ya, itu di Palestina itu luar biasa dinginnya. Berangkat sholat subuh itu dinginnya luar biasa gitu. Nah, artinya memang tidak mungkin orang-orang Mekah pada musim dingin berangkat ke Syam ya, mereka bisa dalam tanda petik ya mungkin bisa mati kedinginan gitu ya. Jadi musim dingin mereka ke wilayah Yaman yang suhunya tidak jauh berbeda, iklimnya tidak jauh berbeda. Pada musim panas mereka ke wilayah Syam ya, ke wilayah Palestina. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rabb hadzal bait, Tuhannya rumah ini, yakni Tuhannya Ka'bah ini. Ini hendak seolah Allah hendak mengingatkan kepada orang Quraisy gitu ya, bahwa Allah berikan berbagai macam nikmat ya, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala pemilik ya rumah ini, yakni Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang Allah telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari berbagai macam ketakutan. Ya, ini ada satu surat khusus yang kemudian bercerita tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Baik ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikutnya ya Syaibah ya, kita bicara tentang setelah Abdu Manaf ya, yang memegang pelayanan makan dan minum jamaah haji adalah Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Ya, Al-Muttalib ini ya adalah merupakan seorang laki-laki yang terpandang, dihormati dan digelar Al-Fayyad, ya, sang dermawan. Ya. Sementara Syaibah, nah, jadi Syaibah dan Al-Muttalib ini ya adalah saudara. Ya. Syaibah bersama dengan ibunya di sebuah perkampungan di Yathrib. Jadi kita tahu tadi ya, Hashim ya punya istri ya, tinggalnya di Yathrib di Madinah pada saat itu. Ya, dia punya anak. Ayahnya wafat di Syam, dia punya anak, meninggalkan anak yang bernama Syaibah. Ya, lalu Al-Muttalib ini ya, anak dari Abdu Manaf yang lain, ya, ini yang kemudian menguasai kota Mekah pada saat itu. Dia tahu ternyata saudaranya yang lain itu punya anak ya yang bernama Syaibah. Lalu oleh Al-Muttalib ya itu kemudian diajak ya Syaibah itu yang berasal dari yang tinggal di Yathrib ya pada saat itu, diajak ke kota Mekah. Ditanya oleh ibunya, "Kamu ikut bapak mau ikut paman enggak ke Mekah?" Ya, akhirnya diberikan opsi, kata ibunya, "Terserah anak ini, dia mau bagaimana." Akhirnya Syaibah ikut pamannya ke kota Mekah. Ya, Al-Muttalib mengatakan sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya yakni Hashim dan tanah suci Allah Subhanahu wa taala. Itu kata siapa? Kata Al-Muttalib. Yang tidak lain adalah adiknya dari Hashim. Ya, ada Hashim, ada Al-Muttalib. Ya, Hashim punya anak yang bernama Syaibah. Akhirnya Syaibah ini diajaklah dari Yathrib menuju ke kota Mekah pada saat itu. Jadi Rasulullah SAW juga punya jalur keturunan ya dari Yathrib itu sendiri, karena Syaibah yaitu lahir di Madinah gitu ya, di Madinah. Baik ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syaibah ini yang tidak lain ya
nama populernya itu Abdul Muthalib, kakek langsung Rasulullah SAW. Diboncenglah oleh pamannya, ya paman itu bernama Al Muthalib, gitu. Syaibah dibonceng di belakang untanya Muthalib. Karena Muthalib ini sering membawa budak ke kota Mekah. Sampai di Mekah orang-orang bilang, ini Abdul Muthalib, ini hambanya Muthalib. Ya, ini Abdul Muthalib, hadza Abdul Muthalib, ini hambanya Muthalib. Nah, setelah itu, setelah Muthalib wafat meninggal, maka Abdul Muthalib lah yang menggantikan posisi beliau. Atau Syaibah lah yang menggantikan posisi beliau. Jadi sejak saat Syaibah dibonceng di belakang untanya Muthalib, disebut orang Abdul Muthalib, hambanya Muthalib, padahal Muthalib itu adalah pamannya Syaibah. Gitu ya, pamannya Syaibah, ya. Dan setelah wafat ya Muthalib, maka kepemimpinan kota Mekah ya ada pada tangan Abdul Muthalib, yang tidak lain nama aslinya adalah Syaibah, yang kemudian beliau menggantikan posisi pamannya. Gitu ya. Nah, ini kira-kira kenapa Syaibah ya diberi nama Abdul Muthalib ya. Kalau kita lihat dari si bahasa kan Abdun itu hamba, Muthalib ya Muthalib hambanya Muthalib. Nah, ternyata Muthalib itu pamannya Syaibah ya, yang diketahui orang ketika masuk kota Mekah ya, karena Muthalib sering membawa budak, akhirnya diketahui orang itu hambanya Muthalib. Padahal itu ya Syaibah. Baik ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tadi sebelum saya sampaikan bahwa sumur Zam-Zam pernah tertimbun selama ratusan tahun. Nah, lalu bagaimana kisah penemuan kembali sumur Zam-Zam itu? Nah, ternyata sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali oleh kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib atau Syaibah. Bagaimana kisahnya? Satu saat ketika Abdul Muthalib itu tidur di Hijr Ismail, ya, beliau mimpi sampai 4 kali. Ya, beliau didatangi oleh seorang yang kemudian membisikkan kalimat ihfir tiba, ihfir tiba, ihfir tiba. Ya, carilah olehmu at-tiba. At-tiba itu ya kebaikan ya. Mat-tiba, apa itu kebaikan? Ya. Akhirnya orangnya nggak menjawab, hilang. Ya. Lalu kemudian hari yang kedua, mimpi lagi Abdul Muthalib atau Syaibah. Ihfiril barrah. Ya, carilah olehmu kebaikan. Al-barrah juga albir, kebaikan, gitu. Ketika ditanya, mal barrah? Apa itu al-barrah? Ya. Lalu orangnya hilang lagi. Malam yang ketiga, ihfiril madmunah. Carilah olehmu hal yang bisa menjamin. Ya. Ditanya, ma al-madmunah? Ya, orangnya hilang lagi. Nah, malam yang keempat, ya orang ini lebih tegas mengatakan, ihfiriz Zam-Zam, carilah olehmu Zam-Zam. Jadi mulai dari ihfiril tiba, ihfiril barra, ihfiril madmunah, sampai kemudian muncul ihfiriz Zam-Zam, carilah olehmu Zam-Zam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib ini mendengar Zam-Zam. Ini sepertinya antara dia tahu dan tidak tahu gitu. Karena kakek buyut itu pernah ya setidaknya cerita tentang Zam-Zam itu sendiri. Ya. Ini menjadi bahan perbincangan bahwa dulu di sini ada sumber air, ada yang namanya Zam-Zam dan seterusnya gitu ya. Ada yang namanya sumur Zam-Zam dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya ya sampai kemudian pada maklumat, oh ini boleh jadi sumur yang sering diceritakan oleh orang-orang tua mereka dulu, bahwa dulu di sini pernah ada sumur Zam-Zam. Pernah ada sumur Zam-Zam. Akhirnya kemudian ya Abdul Muthalib pada saat itu ya mendengar mimpi itu dengan jelas. Ya, galilah olehmu Zam-Zam. Ya, apa itu Zam-Zam? Ya, tadi kan ihfiril tiba, galilah olehmu atau carilah olehmu kebaikan, ihfiril barra, ihfiril madmun dan seterusnya. Apa itu Zam-Zam? Nah, dijelaskan oleh orang tersebut, jadi apa? Air yang tidak kering dan tidak meluap. Dengannya engkau bisa memberi minum para jamaah haji. Letaknya di bawah timbunan tai binatang dan darah. Dan ada paruh gagak yang tuli di sarang semut. Ini bahasanya bahasa isyarat ya, bahasa simbol gitu. Demikianlah mimpi itu menunjukkan kepada Abdul Muthalib tentang letak terkuburnya sumur Zam-Zam. Dicari ya,
Abdul Muthalib itu menduga, memperkirakan ini tidak mungkin jauh dari sekitaran Ka'bah. Maka dicarilah olehnya, ya, oleh siapa? Abdul Muthalib. Ya. Ya, tadi ada beberapa kalimat yang dikeluarkan kan orang tersebut ya. Siapa Ya ini apa? Apa ini maksud dengan di antara kotoran darah? Adalah airnya mengenyangkan dan menyembuhkan penyakit. Sementara kata sarang semut mempunyai banyak makna, di antaranya Zam-Zam sebagai mata air di Mekah akan dikerumuni orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh setiap penjuru laksana semut yang mengerumuni sarangnya. Akhirnya dengan ditemani anak yang pertama Al-Haris gitu. Ya, jadi saat itu Abdul Muthalib hanya baru punya anak Al-Haris. Ya, Abdul Muthalib mencari dan menggali sesuai dengan petunjuk yang ada dalam mimpinya. Maka berangkatlah Abdul Muthalib dengan Haris ya di sekitaran Ka'bah. Akhirnya ketika digali pas betul mengenai sumber mata air. Maka keluar air dengan sangat deras. Maka spontan Abdul Muthalib berteriak takbir Allahu Akbar. Ya. Dan itu terdengar ya oleh tokoh-tokoh Mekah yang lain bahwa Abdul Muthalib dengan anaknya Al-Haris ya menggali sesuatu sampai kemudian akhirnya muncul air yang sangat deras yang tidak lain merupakan air Zam-Zam. Gitu ya. Nah, melihat air yang sangat banyak, maka tokoh Quraisy yang lain ingin sumur Zam-Zam itu dibagi bersama. Ini milik kita bersama, kata mereka. Abdul Muthalib menolak, tidak. Ya, yang mimpi saya, yang menggali saya, ya, lalu kemudian keluar air itu saya. Ya, kalian enak-enaknya kemudian mengklaim ini milik kalian. Kata Abdul Muthalib, tidak, ini milik saya. Gitu ya. Kemudian akhirnya apa? Ya, mereka mencari hakim, mencari penengah gitu. Ya, kebetulan apa? Ya, pada saat itu hakim itu tidak lain kecuali dukun gitu. Maka mereka mencari pendapat seorang dukun. Ya, dukun perempuan dari Bani Sa'idah di Madinah. Jadi di Madinah itu terkenal ada seorang dukun wanita bernama dari Bani Sa'idah ya di Madinah. Berangkatlah mereka ini Abdul Muthalib dengan tokoh-tokoh Mekah berangkat ke Madinah untuk menemui dukun meminta pendapat mereka. Ini sumur Zam-Zam punya siapa? Kira-kira. Mereka pergi ke Madinah. Ternyata dukunnya pergi ke Khaybar. Mereka nggak tahu gitu ya di mana itu Khaybar. Kalaupun dikejar boleh jadi belum tentu bisa bertemu. Lalu dikejar pada akhirnya ya mereka belum pernah sebelumnya ke Khaybar. Di tengah jalan mereka kehabisan air. Ya, rombongan dari Mekah ini Abdul Muthalib dan kawan-kawan kehabisan air. Sebagian berputus asa. Ya, sampai mereka mengatakan begitu, udahlah kita kehabisan air, kehabisan makanan. Bagaimana kalau kita gali saja kuburan kita masing-masing. Jadi siapa yang duluan mati kita kuburkan di situ. Ya, jadi paling tidak semua kita terkubur kecuali yang terakhir kata mereka. Ya, tapi Abdul Muthalib enggak menyerah gitu, ya. Bahkan biar kalau kalian melakukan itu silahkan, tapi aku tidak, kata Abdul Muthalib. Akhirnya apa? Abdul Muthalib tidak setuju, lalu dia naik ke untanya. Nah, ini yang menarik adalah ketika untanya hendak berjalan, di bekas pijakan untanya Abdul Muthalib keluar air yang sangat banyak. Ini ketika dalam perjalanan menuju menuju dukun tadi gitu. Ya, menuju Khaybar ya, tempat dukun tadi berangkat ke sana. Keluar air yang sangat banyak. Akhirnya apa? Komentar si tokoh Quraisy yang lain. Demi Allah kata mereka, sungguh yang telah memberikan air kepadamu di sini ya, di pijakan unta kamu itu adalah yang juga memberikanmu Zam-Zam. Akhirnya mereka udah sepakat. Oke, kalau begitu kami sepakat ya, sumur Zam-Zam itu menjadi milikmu Abdul Muthalib. Akhirnya apa? Ya, ini tentu berkaitan bahwa Abdul Muthalib merupakan keturunan Abdul Manaf yang memang bertugas memberikan makan dan minum jamaah haji gitu ya. Kenapa kemudian itu harus dimiliki oleh keluarga Abdul Muthalib? Akhirnya mereka sepakat ya kalau begitu sudah ya, Zam-Zam itu menjadi milikmu, dikuasai olehmu ya dan oleh anak keturunanmu ya, kata tokoh-tokoh Quraisy yang lain ya. Nah, akhirnya mereka semakin kokohlah kedudukan Abdul Muthalib itu sebagai pemimpin Mekah gitu. Jadi Abdul Muthalib pemimpin Mekah itu bukan ya, istilahnya bukan kaleng-kaleng, ini benar-benar pemimpin kota Mekah karena dialah yang menemukan Zam-Zam di antaranya dan juga dari keturunan sebelumnya gitu ya, Hashim ya ayah beliau juga seorang pemimpin di kota Mekah ya, dan ada tradisi bahwa anak keturunan mereka lah yang mengurus jamaah haji ya, mengurus Ka'bah dan seterusnya ya. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang lebih penting untuk saya kisahkan ya, ini bagaimana kisahnya
Abdul Muthalib itu bernazar untuk menyembelih putranya. Nah, kisahnya begini. Abdul Muthalib itu terobsesi ingin punya banyak anak laki-laki. Kita tahu ya tradisi Mekah pada saat itu kalau punya anak laki-laki itu terhormat, terpandang. Apalagi kalau anaknya banyak, gitu ya. Kenapa? Karena anak laki-laki itu bisa bantu ayahnya dalam berbagai macam urusan, bisa menjadi pembela, ya, bisa pengokoh gitu. Itu yang akan mengokohkan mereka sebagai pemimpin suku itu karena banyak anak gitu. Jadi Abdul Muthalib ini punya obsesi punya banyak anak laki-laki. Nah, dan dia bernazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, akan saya sembelih 1 orang. Nah, begitu ya. Itu nazarnya Abdul Muthalib. Kalau saya punya 10 anak laki-laki, 1 saya potong, 1 saya sembelih, kata Abdul Muthalib. Itu nazarnya orang-orang dulu ya begitu. Ya. Ini di sini hanya ilustrasi ya fotonya. Nah, maka tidak tanggung-tanggung, lahirlah 16 orang. Ya, 16 orang, 10 laki-laki, 6 perempuan. Ya, 16 orang anaknya. Betul kan? Akhirnya nazarnya Abdul Muthalib itu terpenuhi. Lahirlah 10 anak laki-laki. 10 anak laki-laki, 6 orang meninggal sebelum kenabian. Yani Haris yang membantu menggali sumur Zamzam, Dirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, ya, Abdullah. Ini apa namanya? Ini bungsu laki-laki Abdullah, ini ayahnya Rasulullah SAW. Dan 4 orang hidup hingga masa kenabian. Siapa? Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abdul Manaf, ya, Abu Lahab, Abdul Uzza. Punya Zubair bin Awam, Ummu Hakim, Atiqah, Umaymah, Arwah, dan Dar. Nah, jadi itulah kemudian anak-anaknya Abdul Muthalib. Ya, anak-anaknya Abdul. Nah, kita tahu tadi bahwa Abdul Muthalib bernazar, kalau lahir anaknya 10 laki-laki, 1 saya sembelih. Nah, gitu. Nah, akhirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang mau disembelih? Gitu. Maka diundilah oleh Abdul Muthalib. Diundi dengan 10 batu. Jadi 10 batu ditulis nama. 1 namanya anak pertama, 2 anak kedua, sampai anak ke-10 ditulis. Nah, ketika kemudian batu ditulis, ya, lalu diacak, ya, diundi lah kalau istilah itu. Diundi, diambil 1 batu, ya. Kalau keluar nama, maka itu yang akan disembelih. Maka Masya Allah, ya, ketika diacak, ya, dikocok, diambil 1 nama, ya, namanya Abdullah. Ya, ini kata Abdul Muthalib, kalau seandainya yang keluarnya namanya bukan Abdullah, karena Abdullah ini anak bungsu laki-laki gitu, langsung akan aku sembelih. Ya, keluar dikocok lagi yang kedua, nama Abdullah lagi yang keluar. Dikocok lagi yang ketiga, Abdullah lagi yang keluar. Akhirnya kata Abdul Muthalib, ya sudah, mungkin ini dari isyarat dari Tuhan bahwa aku harus menyembelih Abdullah. Ya, akhirnya Abdullah dibawa, ya, di dekat Ka'bah, hendak akan disembelih. Tapi orang-orang Quraisy itu melihat. Ya, kata orang Quraisy, jangan kau lakukan itu. Ya Syaibah, jangan kau lakukan itu. Abdul Muthalib, jangan kau lakukan. Kalau kamu melakukan ini, kamu ini raja Mekah, pemimpin Mekah. Nanti pasti akan diketahui dan akan menjadi tradisi orang-orang. Ya, kalau mereka punya anak sekian akan menyembelih anaknya. Jangan lakukan. Ya, akhirnya apa? Disarankan lagi untuk bertahkim, ya, minta pendapat, ya, dukun perempuan di Madinah yang sebelumnya mereka hendak berangkat tapi nggak ketemu. Berangkatlah mereka untuk minta pendapat seorang dukun perempuan di Madinah. Nah, kali ini mereka bertemu dengan dukun tadi. Si dukun bertanya, berapa diat? Ya, artinya tebusan jika salah seorang di antara kalian membunuh. Kata mereka 10 ekor unta. Maka kata si dukun ini, tulis nama Abdullah, 1 nama Abdullah, dan tulis 10 ekor unta di batu yang lain. Jadi ada 11 batu. Ya. 1 batu ditulis nama Abdullah, 10 batu ditulis nama ekor unta. Unta 1, unta 2, sampai unta 10. Jika yang keluar masih nama Abdullah juga, maka tambah 10 ekor unta lagi. Ya, jadi misalnya 1 Abdullah, ya 20 ya itu unta 1 sampai unta 20. Begitu seterusnya. Keluar lagi nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor unta. Keluar lagi nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor unta. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hingga 10 batu, ya. Yang keluar masih namanya Abdullah, ya. Berikutnya terakhir baru keluar nama tulisan unta. Jadi akhirnya Abdul Muthalib menyembelih sekitar berapa? 100 ekor unta sebagai ganti diat, ya, anaknya Abdullah supaya tidak jadi disembelih. Gitu, ya. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib ini adalah orang yang hampir disembelih oleh ayahnya sendiri, Abdul Muthalib.
Ya, kalau tidak kemudian diundi dengan 100 ekor unta tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Ana ibnu Zabihain. Aku adalah keturunan dua orang yang hampir disembelih. Ya, siapa yang pertama? Satu, ayahnya sendiri Abdullah. Yang kedua siapa? Ismail alaihissalam. Yang juga hampir disembelih oleh ya ayahnya Ibrahim alaihissalam. Itu yang kata Nabi SAW, Ana ibnu Zabihain. Aku adalah keturunan dua orang yang hampir disembelih. Ya, ayahnya sendiri Abdullah dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sudah mulai hampir selesai. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib. Tadi tidak jadi ya Abdullah bin Abdul Muthalib tidak jadi disembelih karena ditukar oleh 100 ekor unta. Ya akhirnya kemudian Abdullah tumbuh besar, dewasa, lalu kemudian menikah. Ya dinikahkanlah dengan Aminah, masih keturunan Abdul Manaf. Siti Aminah hamil, di antara tanda kehamilannya ya Siti Aminah melihat dalam mimpi bayi yang dikandungnya memancarkan cahaya hingga ke Basrah, ya hingga wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi dan Persia. Ketika di kandungan, ayahnya Abdullah wafat di Madinah, ya lalu bayi tersebut diberi nama Muhammad oleh Abdul Muthalib. Ya, nanti saya akan kisahkan pada pertemuan berikutnya kenapa diberikan nama Muhammad dan seterusnya. Lahir pada 12 Rabiul Awal, yakni 50 hari setelah kisah penyerangan pasukan bergajah, gitu ya. Nah, bagaimana kisah berikutnya, gitu ya, kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau remaja, sampai tumbuh dewasa, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Ya, kali ini kita bahas ya dari nasabnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf ya mungkin ini cerita yang sangat panjang sekali ya tapi kiranya penting ya untuk kita ketahui karena ini nasab atau keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi